Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar kalian di sana? Sudah siap untuk mengikuti ibadah? Ya, sudah mandi kan? Sudah berpakaian rapi juga? Mari kita cari posisi duduk yang paling enak, yang membuat kita bisa fokus selama beberapa menit ke depan, dan kita akan mulai ibadahnya. Mari kita tenangkan hati kita, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita alaskan ibadah kita. Kita berkumpul dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, minggu lalu sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kan? Nah, hari ini kita lanjut lagi ibadah kita. Walaupun kita tidak bertemu, tetapi ibadahnya tetap jalan ya. Dan kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, adalah sukacita di hatiku. Kiranya melalui pujian ini kita diingatkan bahwa sukacita kita tidak bergantung pada kondisi sekitar kita, ya. Tidak bergantung pada perasaan kita, tetapi sukacita ini diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya karena Tuhan Allah setia dan selalu menyertai kita. Kita bersama-sama mengangkat pujian ini, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Puji Tuhan, kita merasakan sukacita yang dari Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu dan ada ayat hafalan yang sudah diberikan. Nah, sebelum kita mengucapkan bersama-sama, mengingat kembali ayat hafalan kita minggu lalu, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur karena Tuhan yang agung mengizinkan kami untuk datang di hadapan Tuhan pada saat ini di dalam ibadah hari Minggu. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami, sehingga tidak menghalangi kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah, walaupun kami saat ini berjauhan, tidak berkumpul di satu tempat yang sama, tetapi kami percaya Tuhan Allah melalui Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami boleh mengalami pertumbuhan iman dan semakin kuat berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ayat hafalannya dari mana? Dari 1
Tesalonika 5 ayat 17. Isinya singkat ya, karena ayat hafalan ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik yang sudah SD, tetapi juga adik-adik yang masih TK, yang masih belum sekolah juga bisa menghafalkan ayat ini. Isinya adalah tetaplah berdoa. Pendek ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Petrus dan pengikut Tuhan pada saat itu terus berdoa dan mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan mendengar firman Tuhan dengan cerita yang lain dari Kisah Para Rasul. Sebelum itu kita berdoa dulu untuk firman yang akan diberitakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami pada saat ini mengundang Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menutup bungkus hamba-Mu ini, dan biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang boleh hadir berkata-kata di tempat ini untuk menjelaskan kebenaran Tuhan kepada kami. Melalui firman Tuhan yang dibacakan, biarlah kami boleh mendapatkan pengertian yang baru, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita akan buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, ayat 19 sampai 30. Ya, kalau minggu lalu kita mendengar bagaimana Petrus itu dipenjara karena memberitakan Injil. Jadi pada saat itu Petrus tidak disukai oleh sebagian orang yang ada di Yerusalem, dan juga dia mengalami penganiayaan. Bukan hanya Petrus, tetapi banyak orang-orang yang mengikuti Yesus juga dikejar dan dianiaya. Ya. Dan melalui doa mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bahkan diberikan jalan keluar. Ya. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana pekerjaan para murid Yesus untuk memberitakan Injil ke setiap daerah pada zaman itu mengalami tantangan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kita baca dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Tante akan membacakannya dengan cepat. Adik-adik silahkan mendengarkan sambil mengikuti di Alkitab masing-masing. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui firman yang sudah kita baca. Jadi adik-adik masih ingat cerita sebelum minggu ini? Jadi sudah diceritakan bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mengalami kesulitan yang besar ketika mereka memberitakan Injil di berbagai tempat, terutama di Yerusalem. Mereka mengalami banyak penolakan. Ya, bahkan raja mereka yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Herodes, mereka mendapatkan penganiayaan dari otoritas atau pemerintah pada saat itu. Sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Yerusalem, mereka menjadi tersebar dan pergi ke daerah-daerah lain yang lebih aman, yang lebih bisa untuk melanjutkan hidup. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tadinya berkumpul di Yerusalem saja, mereka jadi tersebar, ya. Di sini dikatakan ada yang ke Fenisia, ada yang ke Siprus, dan ada juga yang sampai ke Antioquia. Nah, ketika mereka ada di tempat-tempat yang lain itu, ternyata mereka terus memberitakan tentang Injil Yesus. Sampai suatu saat orang-orang di Antioquia, ya, bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi juga orang-orang Yunani dan orang-orang yang berasal dari daerah lain pun mengenal Tuhan Yesus dan mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Dan di Antioquia ini ternyata sudah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya berita tentang jemaat di Antioquia ini terdengar juga kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem. Salah satunya adalah Barnabas, ya. Dan pada saat itu orang-orang percaya di Yerusalem akhirnya mengutus Barnabas untuk pergi ke Antioquia. Mengapa? Karena mereka ingin memastikan orang-orang yang ada di Antioquia belajar firman Tuhan yang benar, bukan hanya sekedar dari dengar-dengaran orang-orang saja. Jadi pada saat itu mereka memutuskan untuk mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Ketika Barnabas datang ke Antioquia, ternyata jemaat atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Antioquia sudah banyak. Ya, ada ratusan orang. Dan karena jumlahnya semakin lama semakin banyak, Barnabas merasa bahwa dia tidak sanggup jika harus menangani pelayanan ini seorang diri. Maka pada saat itu Barnabas mengingat seseorang yang pernah melayani bersama-sama, seseorang yang juga punya hati untuk melayani jemaat-jemaat. Nah, pada saat itu Barnabas teringat akan Saulus. Nah, adik-adik masih ingat siapa Saulus? Saulus ini adalah seorang yang tadinya adalah musuh dari para pengikut Tuhan Yesus, ya. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, ya, dianiaya, Saulus ada di situ juga. Ya. Dia juga turut andil dalam melakukan penganiayaan terhadap Stefanus yang hari itu menjadi seorang martir pertama yang harus mati. Nah,
Saulus ini telah bertobat setelah dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Saulus yang tadinya mengejar orang-orang percaya kepada Yesus untuk dianiaya, sekarang berbalik. Dia menjadi orang yang militan, yang berani, dan mau mengorbankan banyak waktu, banyak hal dari dirinya untuk bekerja demi memberitakan Injil Yesus. Nah, jadi Saulus pada saat itu yang tinggal di Tarsus, akhirnya datang ke Antiokhia untuk bersama-sama melayani dengan Barnabas. Mereka tinggal selama kurang lebih 1 tahun di Antiokhia, dan semakin lama pelayanan mereka diberkati Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Di tempat inilah nama Kristen pertama kali disebutkan. Kristen ini dianggap sebagai panggilan untuk orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, ya. Jadi orang-orang yang pada saat itu percaya kepada Tuhan Yesus, mereka disebut sebagai Kristen. Sampai akhirnya kita sekarang juga disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus. Nah, pada saat itu ternyata ada seseorang yang membawa kabar dari Yerusalem. Dia adalah Agabus, ya. Jadi Agabus datang ke Antiokhia dan mengabarkan bahwa ternyata ada kesulitan besar yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, ya. Mereka mulai mengalami kelaparan, kesulitan makanan. Nah, kalau orang sudah lapar, kesulitan makanan, biasanya yang terjadi itu bukan hanya lemah secara fisik, tetapi juga mereka akan mengalami tantangan-tantangan lain. Dalam hal ini juga bisa jadi iman mereka menjadi lemah. Nah, maka pada saat itu jemaat di Antiokhia yang sudah semakin banyak, mereka tergerak hatinya untuk menolong saudara-saudara seiman mereka yang ada di tempat lain. Lalu mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki untuk bisa membantu saudara-saudara seiman mereka di Yerusalem atau di daerah Yudea. Ya. Jadi pada saat itu mereka bukan hanya mendoakan, tetapi mereka juga melakukan sesuatu tindakan yang nyata. Ya. Dan setelah bantuan terkumpul, mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk membawa bantuan yang sudah dikumpulkan ini demi menolong saudara-saudara seiman mereka yang ada di daerah Yudea. Nah, demikian adik-adik, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya di Antiokhia ini merupakan perwujudan iman. Mereka percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat mereka, dan mereka juga mau berbagi kasih dengan orang-orang yang seiman dengan mereka. Bahkan bukan hanya kepada orang-orang yang mengikuti Yesus, tetapi juga kepada orang-orang yang lain. Namun, pertama-tama mereka menolong orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka tidak ingin kalau karena kesulitan ini, orang-orang lain menjadi lemah imannya dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran kita hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita tidak bisa hidup hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita juga hidup harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Mengapa? Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita satu meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Ya. Kita sekarang ada di Bandung, tapi kita sebetulnya satu tubuh juga dengan orang-orang Kristen yang ada di seluruh belahan dunia ini. Sehingga ketika ada permasalahan ataupun ada kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah lain,
kita tidak boleh tinggal diam. Kita juga harus tergerak dan memiliki tekad untuk membantu mereka. Kalau pada saat ini di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang luar biasa. Dan sampai saat ini belum ada pemerintahan manapun yang bisa mengatasi, menghentikan penyebaran penyakit COVID-19. Nah, adik-adik sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kita juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus ingin kita hidup mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan juga. Maka pada saat ini, kita tidak cukup hanya diam saja di rumah, gitu ya. Memang itu juga perlu untuk menjaga penularan dan menghindari penyakit itu datang kepada kita atau kita menularkan kepada orang lain. Tetapi kita juga harus mendoakan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Entah itu kesusahan karena mereka sedang mengalami sakit ataupun kesusahan yang lain. Mungkin terpisah dari anggota keluarganya. Ada anggota keluarganya yang sedang sakit atau anggota keluarganya yang bekerja di tempat yang lain. Atau mereka yang kesusahan karena faktor finansial atau keuangan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya pada saat ini. Nah, tentu itu sangat memberatkan. Atau ada juga orang-orang yang saat ini kesulitan karena dibatasi oleh physical distancing, ya. Kita tidak bisa bertemu di gereja seperti biasa, atau kita tidak bisa berkumpul, belajar di sekolah seperti biasa. Nah, hal-hal itu juga bisa membawa kesulitan tersendiri. Baik bagi kita semua untuk mendoakan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, apakah sekarang adik-adik sudah pernah menanyakan kabar teman-teman yang lain? Apakah mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja, atau mereka perlu dukungan doa dari kita semua? Atau bahkan lebih dari doa, kita juga mau mengulurkan tangan kita membantu mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Entah itu kita menyisihkan uang jajan kita, atau kita paling tidak menelepon mereka, menanyakan kabar, dan memberikan informasi-informasi ataupun kata-kata yang bisa menguatkan mereka. Jadi adik-adik, hari ini mari kita pikirkan satu orang saja yang akan adik-adik bantu atau adik-adik tolong untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, semoga apa yang kita sudah pelajari ini bukan hanya mengisi pengetahuan kita, tetapi sungguh-sungguh mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30 mengenai memberitahu orang lain dan memberi, semoga menguatkan kita dan mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan melihat apa ayat hafalan yang akan kita hafalkan selama 1 minggu ke depan. Mari kita buka dari Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bisa dihafalkan? Amsal 3 ayat 27.
Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Singkat ya. Nah, sebelum kita akhiri dengan doa penutup, Tante akan mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian, sehingga kita semakin diteguhkan untuk boleh mengabarkan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita, dan juga melakukan kebaikan. Kita akan angkat sebuah pujian. Ku suka menuturkan. Dan kita akan mengangkat pujian ini 2 bait. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini untuk mengingatkan kepada kita untuk tetap memberitakan kabar baik. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelita terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ayat yang kedua, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini, mendengarkan firman Tuhan dan dikuatkan melalui cerita tentang Barnabas dan Saulus yang datang ke Antiokhia untuk mengajar jemaat yang ada di sana. Terima kasih juga kami boleh diingatkan untuk boleh mendoakan dan berbuat baik untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah melalui apa yang kami lakukan, melalui kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan yang kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Firman Tuhan hari ini yang kami dengar, kiranya boleh meneguhkan kami, membuat iman kami semakin kuat. Ibadah kami hari ini kami akhiri Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus terus berkata-kata di dalam hati kami, menuntun dan memimpin kami setiap hari. Berkati kami di dalam kehidupan kami sebagai pelajar, sebagai anak, bagi orang tua kami, biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga.
Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu gereja BNKP yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Baik, selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Semoga sepanjang minggu ke depan, adik-adik tetap menghafalkan ayat hafalannya dan kita bisa bertemu lagi di ibadah minggu-minggu depan. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.